Di sebuah kota terbesar di Jawa Timur yang dikenal dengan kesibukannya dan bisa disebut juga kota yang tak pernah tidur, ada seorang mahasiswa bernama Oki. Ia adalah mahasiswa jurusan keperawatan di salah satu universitas terkemuka di Surabaya. Sejak kecil, Oki memiliki cita-cita untuk menjadi perawat yang handal, seseorang yang dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan semangat yang membara, ia menjalani setiap hari kuliah dengan tekun, berharap bisa segera terjun ke dunia nyata dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Setelah melewati berbagai ujian dan tantangan dalam perkuliahan, akhirnya Oki mendapatkan kesempatan emas untuk melakukan magang di sebuah rumah sakit di Sidoarjo. Rumah sakit itu konon terkenal dengan fasilitasnya yang lengkap dan banyaknya pasien yang ditangani setiap harinya. Oki merasa sangat beruntung dan bersemangat menyambut pengalaman baru ini. Namun, di balik semangatnya ada satu hal yang tidak diketahuinya. Rumah sakit itu terletak di dekat pemakaman tua yang menyimpan banyak cerita kelam. Hari-hari pertama, magang berjalan lancar. Oki bertugas di ruang bayi, tempat ia melihat kehidupan baru yang penuh harapan. Setiap tangisan bayi yang merembes ke telinganya membuat hatinya bergetar, seolah mengingatkan bahwa di balik setiap kehidupan ada perjuangan. Namun, Oki juga harus bergantian menjaga ruangan lain, dan setiap kali malam tiba, ketegangan mulai menyelimuti suasana. Di antara kesibukan dan hiruk-pikuk rumah sakit, ada angin malam yang berbisik, seolah membawa pesan dari dunia lain. Suatu malam, saat Oki bertugas menjaga salah satu ruangan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Tanpa disadari, Oki terjebak dalam sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan latar belakang rumah sakit yang terhubung dengan pemakaman, langkah Oki menuju malam yang menakutkan baru saja dimulai. Minggu pertama magang Oki di rumah sakit Sidoarjo berjalan dengan lancar. Setiap hari ia datang dengan penuh semangat, mengenakan seragam perawat yang baru dibelinya. Oki merasa bangga bisa berkontribusi di tempat yang sangat penting bagi banyak orang. Dalam pikiran Oki, magang ini adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia keperawatan dan merasakan langsung bagaimana rasanya merawat pasien. Sebagai mahasiswa keperawatan, Oki ditugaskan di ruang bayi, sebuah tempat yang selalu dipenuhi dengan tawa dan tangisan. Di sana, ia melihat bayi-bayi yang baru lahir, kecil dan mungil, yang menjadi harapan masa depan. Setiap kali Oki menyentuh mereka, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Ia belajar banyak dari para perawat senior, mulai dari cara merawat bayi hingga teknik-teknik dasar yang sangat dibutuhkan dalam dunia medis. Waktu berlalu dengan cepat, dan setiap harinya Oki merasa semakin percaya diri. Namun di balik setiap senyuman dan tawa, ada bayangan yang menghantui malam-malam di rumah sakit tersebut. Ketika Oki tidak bertugas di ruang bayi, ia seringkali diminta untuk bergantian menjaga ruangan lain, tempat di mana pasien-pasien yang lebih tua dirawat. Suasana di ruangan-ruangan itu sangat berbeda, sunyi dan kadang-kadang dipenuhi dengan suara mesin yang bergetar. Meskipun Oki berusaha untuk bersikap profesional, ia tidak dapat menepis rasa tidak nyaman yang mulai merayapi pikirannya. Selama seminggu pertama, tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Oki merasa beruntung, tetapi di dalam hati, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintai. Para perawat senior sering berbagi cerita tentang pengalaman aneh mereka di rumah sakit, tapi Oki mengabaikannya sebagai mitos belaka. Ia percaya bahwa semua cerita horor itu hanyalah khayalan belaka, sesuatu yang diciptakan untuk menakut-nakuti para pemula seperti dirinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika malam tiba dan tugas Oki semakin larut, suasana di rumah sakit mulai berubah. Dia mulai merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk muncul. Setiap suara kecil pun terasa mengganggu, dan Oki mulai meragu akan keberanian dan keyakinannya. Magang yang awalnya penuh harapan itu perlahan-lahan berubah menjadi sebuah perjalanan menakutkan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah sakit tempat Oki magang terletak di sebuah sudut kota Sidoarjo yang seolah terasing dari keramaian. Dikelilingi oleh pepohonan rindang dan jalanan kecil yang jarang dilalui kendaraan, suasana di sekitar rumah sakit terasa tenang, tetapi ada sesuatu yang aneh dan mencekam. Oki seringkali memperhatikan bangunan yang tampak megah itu, dengan dinding cat putih yang mulai pudar, seolah menyimpan banyak cerita di dalamnya. Namun, ada satu hal yang membuat Oki merasa tidak nyaman. Rumah sakit ini berdempetan dengan pemakaman tua yang sudah lama tidak terawat. Awalnya, Oki tidak mengetahui keberadaan pemakaman tersebut. Ia lebih fokus pada tugasnya dan keinginannya untuk belajar sebanyak mungkin. Tetapi,
Ketika malam mulai merayap, ia merasakan aura misterius yang menyelimuti rumah sakit. Suasana tenang itu tiba-tiba terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang. Warga sekitar sering berbicara tentang pemakaman itu. Mereka mengatakan bahwa tempat itu memiliki banyak cerita horor yang turun-temurun, kisah-kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Konon, di malam hari, suara lonceng sering terdengar dari arah pemakaman, suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga sekitar tidak berani keluar rumah ketika malam tiba. Mereka lebih memilih bersembunyi di dalam rumah, merapatkan jendela dan pintu, seolah melindungi diri dari ancaman yang tak kasat mata. Oki, yang sebelumnya tidak mempercayai cerita-cerita itu, mulai merasakan ketegangan yang sama. Setiap kali dia bertugas malam, suara angin yang berdesir di antara pepohonan seolah membisikkan sesuatu. Suara itu menyusup ke dalam pikirannya, menanamkan rasa takut yang tak terlukiskan. Ia sering menghentikan langkahnya sejenak, menatap ke arah pemakaman yang gelap, berpikir apakah ada sesuatu yang memang mengintai di dalam kegelapan. Lingkungan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan. Oki mulai merasakan bahwa ada hubungan antara rumah sakit dan pemakaman yang berdempetan itu. Setiap kali dia melangkah keluar dari ruangannya, perasaan aneh itu kembali menghantuinya. Suasana seolah memberitahunya bahwa tidak semua yang ada di dunia ini dapat dipahami, dan terkadang kegelapan menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita ketahui. Malam itu, Oki ditugaskan untuk menjaga salah satu ruangan di rumah sakit, sebuah tanggung jawab yang biasa ia lakukan. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Langit di luar tampak kelam, awan gelap menggantung rendah seolah menandakan bahwa malam ini tidak akan biasa. Oki menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa cemas sudah mulai merayapi pikirannya. Ketika jam menunjukkan pukul 1 pagi, kesunyian malam yang mencekam menyelimuti seluruh rumah sakit. Suara mesin yang biasanya mengeluarkan bunyi lembut kini teredam, menggantikan keheningan yang aneh. Oki duduk di kursi dekat pintu, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada pasien yang membutuhkan bantuannya. Dalam kegelapan, bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, suara yang sangat khas memecah keheningan, lonceng. Suara itu terdengar samar namun jelas, seakan berasal dari arah pemakaman yang berdekatan. Oki terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bulu kuduknya berdiri dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Suara lonceng itu seolah menggema, memanggilnya untuk mendekat, tetapi di saat yang sama, ada perasaan mendalam yang mendorongnya untuk menjauh. Perasaan takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Oki teringat cerita-cerita yang sering didengar dari para perawat senior tentang suara misterius yang muncul di malam hari. Mereka bercerita tentang seorang makhluk halus yang membawa lonceng. Konon katanya makhluk itu adalah pocong yang menghantui pemakaman tersebut. Cerita-cerita itu kini berputar dalam benaknya, menambah ketegangan yang sudah ada. Dengan keberanian yang tersisa, Oki mencoba untuk menenangkan diri. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi atau mungkin suara dari alat medis yang rusak. Namun setiap detik berlalu, suara lonceng itu semakin jelas, semakin mendekat. Rasa takut yang menggerogoti hatinya tidak dapat lagi ditahan. Oki merasa seolah ada mata yang mengawasinya, menunggu saatnya untuk muncul dari kegelapan. Ia memutuskan untuk berdiri dan melihat keluar jendela, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan suara itu. Namun, kegelapan di luar hanya menampakkan bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Suasana malam itu terasa sangat mencekam, dan Oki mulai meragukan keberaniannya. Suara lonceng terus berdentang, semakin dekat seolah mengundang Oki untuk melangkah ke dalam kegelapan yang menantinya. Dalam hati, ia berdoa agar malam ini segera berlalu, namun suara itu terus menggema, mengingatkannya bahwa tidak semua yang terlihat adalah nyata, dan kegelapan mungkin menyimpan misteri yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Suara lonceng yang terus berdentang semakin membuat Oki tidak bisa tenang. Jantungnya berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia berdiri tertegun di dekat jendela, menatap kegelapan di luar, berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Setiap kali lonceng bergetar, rasa takutnya semakin dalam. Bulu kuduknya meremang, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Oki berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak perlu takut. Mungkin hanya suara dari bangunan tua di dekat sini, pikirnya. Namun, suara lonceng itu bukan hanya sekadar bunyi. Ada sesuatu yang lebih menakutkan di dalamnya.
Suara itu memiliki nada yang melankolis, seolah membawa pesan dari dunia lain. Dalam pikirannya, ia terbayang akan kisah-kisah yang didengarnya tentang makhluk halus yang berkeliaran di malam hari, membawa lonceng sebagai tanda bahwa mereka ada. Rasa takut menguasai Oki. Ia melangkah mundur, menjauh dari jendela, tetapi suara itu semakin mendekat. Ia bisa merasakan angin dingin yang melintas, seolah mengelilinginya, menambah ketegangan di dalam ruangan. Dalam hati, Oki berusaha mencari alasan untuk tetap tenang, tetapi pikirannya berputar dengan cepat, membayangkan segala kemungkinan terburuk. Apa yang terjadi jika itu benar-benar pocong? Tanyanya dalam hati, menggenggam erat lengan bajunya. Oki berusaha mengalihkan perhatian dengan melihat sekeliling ruangan. Tetapi semua yang dilihatnya hanya bayangan dan objek-objek yang tampak tidak berbahaya. Namun ketidakpastian terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Suara lonceng masih terus berdentang, mengisi ruang dengan ketidakpastian yang semakin menyiksa. Tiba-tiba, Oki mendengar suara langkah kaki di luar ruangan, membuatnya terloncat kaget. Ia menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Namun suara itu hanya hilang secepat munculnya. Dalam keheningan, Oki merasa seolah terjebak dalam dunia antara realitas dan mimpi buruk. Ketakutannya semakin meluap dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin berlari, tetapi rasa takut akan apa yang mungkin ada di luar membuatnya terpaku di tempat. Dengan segala keberanian yang tersisa, Oki mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan rasa takut ini menguasainya. "Aku harus melawan ketakutanku," ujarnya dalam hati. Dengan langkah yang goyah, ia mendekati pintu dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun suara lonceng masih berdentang, seolah menunggu keputusannya. Malam itu, Oki menyadari bahwa kegelapan bisa menjadi lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan, dan ia harus menghadapi apapun yang ada di baliknya. Kisah-kisah menyeramkan tentang pemakaman tua yang berdempetan dengan rumah sakit di Sidoarjo sudah menjadi bagian dari folklore lokal. Setiap kali malam tiba, warga setempat sering berkumpul untuk berbagi cerita, memperingatkan satu sama lain agar tidak keluar rumah setelah gelap. Oki, yang mendengar cerita-cerita itu dari para perawat senior, awalnya hanya menganggapnya sebagai mitos belaka, cerita seram yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak dan orang-orang yang tidak berpengalaman. Namun malam itu, ketika suara lonceng terus bergetar di telinganya, ia mulai meragukan keyakinannya. Salah satu perawat senior yang pernah berbagi cerita dengan Oki adalah Bu Sari, seorang wanita parubaya yang sudah lama bekerja di rumah sakit tersebut. Suatu malam saat Oki menunggu giliran bertugas, Bu Sari mendekatinya dan mulai bercerita. "Kau tahu Oki, suara lonceng itu bukan sekadar mitos. Banyak orang yang pernah melihat sosok aneh di pemakaman itu." Suara Bu Sari pelan, seolah takut ada yang mendengar. Konon, ada seorang warga yang pernah melihat pocong berjalan membawa lonceng. Setiap kali dia muncul, suara lonceng itu terdengar jelas, seolah mengundang orang-orang untuk mendekat. Warga yang melihatnya biasanya langsung lari ketakutan, tidak ada yang berani mendekat. Bu Sari melanjutkan, ada yang mengatakan bahwa pocong itu adalah orang yang dulunya sangat baik, tetapi meninggal dalam keadaan yang tragis. Dia terikat pada dunia ini, mencari keadilan atas kematiannya. Oki merasa merinding mendengar cerita itu. Dia bisa merasakan ketegangan di udara dan bayangan-bayangan di sekitarnya seolah semakin hidup. Bukan hanya Bu Sari, cerita-cerita lain juga beredar di kalangan warga. Seorang bapak tua yang sering duduk di warung kopi dekat rumah sakit bahkan mengklaim bahwa dia pernah mendengar suara tangisan di malam hari, diiringi suara lonceng yang berdentang. Itu suara dari mereka yang tidak tenang, katanya dengan nada seram. Mereka terjebak di antara dua dunia, menunggu seseorang untuk melepaskan mereka. Oki teringat bagaimana warga selalu menutup rapat pintu dan jendela saat malam tiba. Beberapa dari mereka bahkan memasang jimat di pintu rumah mereka untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Kisah-kisah ini, yang awalnya tampak seperti lelucon, kini terasa lebih nyata bagi Oki. Ia menyadari bahwa pemakaman itu bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menyimpan banyak rahasia yang bisa saja berdampak pada kehidupannya. Malam itu, saat suara lonceng terus berdentang, Oki merasa terjebak dalam dunia yang tidak dia pahami. Cerita-cerita warga terus berputar dalam pikirannya, menambah ketegangan yang sudah ada. Dia tahu, malam ini, dia mungkin harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar cerita, sesuatu yang mungkin mengubah hidupnya selamanya.
Saat Oki berdiri di dekat jendela, suara lonceng yang terus berdentang semakin mendekat membangkitkan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Dalam pikiran Oki, bayangan akan pocong yang membawa lonceng mulai menghantuinya. Ia berusaha mengalihkan pandangan, tetapi rasa penasaran dan ketakutan membuatnya terikat pada tempatnya. Suara itu seolah memanggil, mengundangnya untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba seberkas cahaya dari lampu yang redup di ruangan bertengger di langit-langit, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Oki merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Dengan satu langkah kecil, Oki bergerak mendekati pintu, merasakan ketukan jantungnya yang semakin cepat. Ketika ia membuka pintu ruangan, suara lonceng itu semakin jelas dan terasa lebih dekat, seolah-olah memanggil namanya. Oki melangkah keluar, menembus kegelapan. Suasana malam yang sunyi terasa menakutkan dan udara dingin menyentuh kulitnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam keheningan yang mencekam, suara lonceng kembali bergetar di telinganya, membuatnya terhenti sejenak. Dalam hati, ia berdoa agar tidak menemukan apapun yang menyeramkan. Namun saat Oki melangkah lebih jauh, ia melihat bayangan putih bergerak di antara pepohonan di luar pemakaman. Jantungnya berdegup kencang dan rasa takut mulai menguasai akalnya. Bayangan itu tampak samar, tetapi jelas terlihat membawa sesuatu yang berkilauan di tangannya. Suara lonceng semakin keras, seolah bergetar dalam irama yang menakutkan. Oki merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dalam kepanikan, Oki mencoba untuk berbalik dan kembali ke dalam rumah sakit, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan langkahnya. Dia berusaha berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokan. Semua yang dilihatnya terasa surreal, seolah dunia di sekitarnya memudar, dan hanya ada dirinya dan bayangan itu. Saat bayangan mendekat, Oki bisa merasakan aura dingin yang menyelimuti tubuhnya, membuatnya merinding. Dalam sekejap, bayangan itu muncul semakin dekat, dan Oki akhirnya bisa melihat dengan jelas. Sosok pocong dengan lonceng yang tergantung di lehernya. Wajahnya tertutup kain putih, tetapi Oki bisa merasakan tatapan tajam yang mengawasinya dari balik kain itu. Dalam hati, Oki berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Keberanian yang tersisa seolah menghilang, dan ia merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Dengan segenap kekuatan, Oki akhirnya berhasil berbalik dan berlari kembali ke rumah sakit. Ia menembus kegelapan, melewati lorong-lorong yang seolah membentang tanpa akhir. Suara lonceng terus mengikuti, membayangi langkahnya, dan Oki tahu bahwa malam itu bukan sekadar kejadian biasa. Ia telah menghadapi sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Dan kehadiran pocong itu akan selalu membekas dalam ingatannya, menjadi pengingat bahwa kegelapan memiliki cara untuk mendekati dan menguji keberanian setiap orang. Setelah malam yang menyeramkan itu, Oki merasa seolah hidupnya terbelah menjadi dua, sebelum dan sesudah pertemuan itu. Meskipun ia berada kembali di rumah sakit, suasana di sekelilingnya tidak lagi sama. Kegelapan yang pernah tampak biasa kini terasa menyesakkan, dan setiap suara kecil membuatnya terlonjak ketakutan. Suara lonceng yang terus bergema di telinganya menjadi pengingat akan apa yang telah ia lihat menghantui setiap langkahnya. Hari-hari berikutnya, Oki berusaha untuk melanjutkan rutinitasnya sebagai mahasiswa magang. Namun, rasa cemas dan ketakutan selalu menghantuinya. Ia tidak bisa lagi berfokus pada tugas-tugas keperawatan yang seharusnya ia jalani dengan baik. Setiap kali ia memasuki ruang bayi, bayangan pocong itu kembali menghantuinya, dan ia mulai meragukan kemampuannya untuk bekerja di dunia medis. Ketidakpastian ini membuatnya merasa terasing, seolah ia terjebak dalam dunia yang tidak lagi ia kenali. Oki juga merasa sulit untuk berbagi pengalamannya dengan teman-teman sekelasnya. Ketika mereka berbicara tentang pengalaman magang yang menyenangkan, ia hanya bisa tersenyum pahit, menyembunyikan kengerian yang masih membara di dalam hatinya. Ia merasa seolah harus memikul beban yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, beban yang membuatnya semakin merasa terasing. Momen-momen bahagia yang seharusnya dinikmati bersama teman-teman kini tertutup oleh bayangan kegelapan yang terus mengikutinya. Malam-malam di rumah sakit pun menjadi mimpi buruk bagi Oki. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, teringat akan sosok pocong yang menghantuinya. Suara lonceng itu terus berdentang dalam mimpinya, membuatnya terjaga dengan napas yang tersengal-sengal. Ketakutan ini bukan hanya berpengaruh pada mentalnya, kesehatan fisiknya pun mulai terganggu. Oki sering merasa lelah dan tidak bersemangat, dan rekan-rekannya mulai khawatir akan kondisinya.
Seiring berjalannya waktu, Oki mencoba untuk menghadapi ketakutannya. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Busari, perawat senior yang pernah menceritakan kisah-kisah menyeramkan. Dengan harapan bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang terjadi, Oki mendekati Busari dan menceritakan pengalamannya. Busari mendengarkan dengan seksama, dan ketika Oki selesai bercerita, ia berkata, "Apa yang kau alami adalah bagian dari dunia yang tidak bisa kita lihat. Terkadang mereka yang telah pergi ingin kita ingat, ingin kita tahu bahwa mereka pernah ada." Kata-kata Busari memberikan Oki sedikit ketenangan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam kegalauan ini. Meskipun pertemuan itu meninggalkan bekas yang mendalam, Oki mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua yang ada di dunia ini dapat dipahami. Ia bertekad untuk tidak membiarkan ketakutannya mengambil alih hidupnya. Dengan perlahan, Oki berusaha untuk bangkit kembali, mencari cara untuk menjalani kehidupannya dengan lebih berani, meskipun bayangan dari malam yang menyeramkan itu tetap akan menjadi bagian dari ingatannya selamanya.